3 hari sebelum akad nikahku, aku berdiri di depan meja makan sambil menatap daftar menu yang sudah berubah total. Daging yang sebelumnya sudah kupesan hilang. Ayam yang sudah dibayar juga dikurangi. Makanan penutup dibatalkan. Dan yang membuatku benar-benar tidak percaya, menu utama resepsiku diganti menjadi tempe dan tahu. Aku tidak marah karena tempe. Aku juga bukan orang yang harus selalu makan mewah. Yang membuat tanganku gemetar adalah satu kenyataan. Keputusan itu dibuat oleh calon mertuaku tanpa memberitahuku. Padahal uang catering itu sebagian besar berasal dari tabunganku sendiri. Saat aku bertanya kenapa, Bu Ratna hanya berkata, "Ibu cuma mau hemat." Aku mencoba menerima alasan itu. Aku pikir mungkin beliau sedang memikirkan kehidupan kami setelah menikah. Tapi beberapa jam kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku sadar. Ternyata penghematan catering itu bukan untuk aku dan Rizky. Ada rencana lain yang sudah disiapkan keluarganya. Dan kalau saja hari itu aku tidak mengecek satu transaksi kecil dari pihak catering, mungkin aku sudah menikah dan baru mengetahui semuanya setelah menjadi istri Rizky. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, aku penasaran kalian yang sedang nonton ini berasal dari daerah mana? Tulis kota atau kabupaten kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menyapa dari berbagai daerah. Namaku Siska. Waktu kejadian itu, usiaku 30 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, sementara Rizky bekerja di perusahaan yang berbeda. Kami sudah berpacaran hampir 4 tahun sebelum akhirnya memutuskan menikah. Selama pacaran, Rizky bukan laki-laki yang suka berfoya-foya. Dia sederhana. Kalau kami pergi makan, dia tidak pernah memaksaku memilih tempat mahal. Kalau ada barang yang kuinginkan, dia justru sering bilang, "Jangan buru-buru. Kita kan lagi nabung buat nikah." Aku juga berpikir begitu. Kami tidak ingin memulai rumah tangga dengan utang. Karena itu, sejak awal kami sudah membuat tabungan khusus pernikahan. Setiap bulan kami sisihkan sebagian gaji. Aku bahkan sering menunda membeli barang yang sebenarnya sudah lama kuinginkan. Bukan karena aku merasa terpaksa. Aku memang ingin menikah dengannya. Aku ingin punya rumah kecil. Punya dapur sendiri. Bangun pagi dan tahu ada seseorang yang menungguku di rumah. Sederhana. Itu saja. Karena itu ketika akhirnya jumlah tabungan kami cukup untuk mengadakan resepsi sederhana, aku merasa sangat bahagia. Kami sepakat mengundang sekitar 300 orang. Tidak terlalu banyak. Sebagian keluarga, teman dekat, tetangga orang tua, dan beberapa rekan kerja. Aku juga tidak memilih gedung yang terlalu mahal. Dekorasinya sederhana. Tidak ada bunga impor. Tidak ada panggung berlebihan. Yang paling kuperhatikan justru makanan. Aku ingin tamu yang datang merasa dihargai. Bukan karena aku ingin pamer. Aku hanya tahu bagaimana rasanya datang ke sebuah acara pernikahan. Kemudian pulang dengan perut masih lapar karena makanan habis. Aku tidak mau itu terjadi di pernikahanku. Karena itu aku memilih catering yang menurutku cukup bagus. Menunya memang tidak murah, tapi masih sesuai dengan anggaran. Ada nasi, ayam, daging, sayur, buah, beberapa makanan pendamping, dan makanan penutup. Semua sudah kami bicarakan dengan pihak catering. Bahkan aku masih ingat hari ketika uang muka kami transfer. Aku dan Rizky duduk di ruang tamu. Aku menunjukkan bukti transfer di ponsel. Sudah. Rizky tersenyum. Akhirnya. Aku ikut tersenyum. Deg-degan. Kenapa? Sebentar lagi benar-benar jadi istri kamu. Dia tertawa. Baru sekarang takut. Enggak takut. Lalu? Aku cuma belum percaya. Rizky menggenggam tanganku. Aku juga. Saat itu, aku benar-benar bahagia. Aku tidak tahu bahwa beberapa minggu kemudian, aku akan mempertanyakan apakah laki-laki yang duduk di sampingku itu benar-benar mengenalku. Sejak tanggal pernikahan ditentukan, Bu Ratna mulai sering ikut mengatur. Awalnya hal-hal kecil. Undangannya jangan terlalu banyak. Souvenirnya jangan mahal. Dekornya tidak perlu macam-macam. Aku tidak keberatan. Bahkan aku merasa terbantu. Karena aku juga tidak ingin biaya pernikahan membengkak. Kalau ada saran yang menurutku masuk akal, aku ikuti. Suatu hari Bu Ratna berkata, "Siska, kalau bisa catering juga jangan terlalu mahal." Aku tersenyum.
Sudah saya pilih yang masih sesuai budget, Bu. Berapa? Aku menyebutkan nominalnya. Bu Ratna langsung mengernyit. Segitu? Aku mengangguk. Iya, Bu. 300 orang. Kalau menunya dikurangi sedikit. Aku menjawab pelan. Menu sudah disesuaikan, Bu. Bu Ratna tidak melanjutkan. Dia hanya berkata, ya sudah. Aku mengira pembicaraan selesai. Ternyata tidak. Seminggu kemudian, aku menerima telepon dari pihak catering. Siska? Iya, Pak. Ini soal perubahan menu. Aku bingung. Perubahan apa? Yang kemarin diminta. Diminta siapa? Bu Ratna. Aku langsung diam. Bu Ratna. Iya. Perubahan menu apa, Pak? Pihak catering kemudian membacakan satu persatu. Daging dibatalkan. Aku mengernyit. Apa? Ayam dikurangi porsinya. Aku mulai duduk. Makanan penutup juga dibatalkan. Kenapa? Katanya mau disederhanakan. Aku masih mencoba memahami. Kemudian dia mengatakan kalimat terakhir. Terus untuk lauk pengganti, Ibu minta ditambah tempe dan tahu. Aku tidak langsung menjawab. Aku kira aku salah dengar. Tempe? Iya. Dan tahu? Iya. Aku menutup mata sebentar. Pak, kapan perubahan itu dilakukan? Tadi pagi. Siapa yang menyetujui? Bu Ratna. Aku menarik napas panjang. Pak, saya yang pesan catering itu. Iya, Bu. Saya tahu. Dan saya tidak pernah meminta perubahan. Pihak catering terdengar bingung. Kalau begitu saya tahan dulu perubahan ini. Aku mengangguk. Tolong jangan ubah apapun sampai saya datang. Baik, Bu. Aku menutup telepon. Tanganku masih memegang ponsel. Aku menatap layar cukup lama. Bukan karena aku jijik dengan tempe. Sama sekali bukan. Di rumah pun aku sering makan tempe. Ibuku juga sering memasak tempe. Yang membuatku tidak terima adalah, kenapa keputusan sebesar itu dibuat tanpa bicara kepadaku? Aku langsung menelepon Rizky. Tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Aku kemudian mengirim pesan. Mas, catering diubah sama ibu. Beberapa menit kemudian jawabannya masuk. Iya. Kenapa? Aku membaca pesan itu 2 kali. Aku mengetik. Kenapa aku nggak diberitahu? Lama tidak ada jawaban. Kemudian muncul balasan. Ibu cuma mau hemat. Aku menatap layar. Aku membalas. Kalau mau hemat, kenapa nggak dibicarakan sama aku? Tidak ada balasan. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Akhirnya Rizky menjawab. Kan nggak ada yang salah. Tempe juga makanan. Aku menarik napas. Aku tahu dia tidak bermaksud menghina. Tapi kalimat itu membuatku semakin kesal. Aku mengetik. Aku nggak masalah makan tempe. Tapi, yang aku masalahkan kenapa menu yang sudah aku bayar diubah tanpa persetujuanku. Rizky membalas. Nanti aku bicara sama ibu. Aku berhenti. Setidaknya dia akan bicara. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang hanya masalah komunikasi. Mungkin Bu Ratna benar-benar ingin menghemat. Mungkin aku terlalu sensitif karena pernikahan sudah dekat. Aku mencoba berpikir positif. Sampai sore itu, aku bertemu Bu Ratna. Bu Ratna sedang duduk di teras ketika aku datang. Bu. Iya, Siska. Saya mau tanya soal catering. Bu Ratna langsung tersenyum. Kenapa? Kenapa menunya diubah? Memangnya kenapa? Saya dapat telepon dari pihak catering. Bu Ratna menghela napas. Ibu cuma mengurangi yang tidak perlu. Tapi dagingnya dibatalkan. Iya. Makanan penutup juga. Iya. Ayamnya dikurangi. Iya. Aku mencoba tetap sopan. Kenapa tidak dibicarakan dulu dengan saya? Bu Ratna menatapku. Kamu kan mau menikah sama Rizky? Iya. Berarti kamu juga harus belajar mengerti keadaan keluarga. Aku terdiam. Maksud ibu?
Biaya nikah itu besar. Saya tahu. Setelah menikah kalian masih butuh uang. Aku mengangguk. Makanya saya dan Rizky sudah menghitung semuanya. Bu Ratna tersenyum tipis. Perhitungan kamu belum tentu sama dengan perhitungan ibu. Aku tidak menjawab. Kemudian Bu Ratna berkata, tempe sama tahu itu bukan makanan murahan. Saya tahu, Bu. Terus kenapa dipermasalahkan? Saya tidak mempermasalahkan makanannya. Aku menatapnya. Saya mempermasalahkan keputusan yang dibuat tanpa sepengetahuan saya. Bu Ratna menghela napas. Kamu terlalu memikirkan pesta. Aku menahan diri. Karena itu pernikahan saya, Bu. Bu Ratna langsung diam. Aku segera melanjutkan. Saya cuma ingin semuanya sesuai dengan yang sudah kami sepakati. Bu Ratna berdiri. Ibu ini bukan orang luar. Saya tidak pernah menganggap ibu orang luar. Kalau begitu jangan terlalu kaku. Aku terdiam. Kemudian dia berkata, ibu cuma mau membantu. Aku mengangguk. Baik, Bu. Aku memilih pulang. Aku tidak mau masalah kecil berubah menjadi pertengkaran. Aku masih ingin menjaga hubungan. Aku masih ingin menghormati calon mertuaku. Dan yang paling penting, aku masih mencintai Rizky. Malam itu Rizky menelepon. Ran. Iya. Maaf soal ibu. Aku diam. Aku sudah ngomong. Terus. Katanya dia cuma mau hemat. Aku menghela napas. Mas, aku bisa mengerti kalau mau hemat. Iya. Tapi harus dibicarakan. Iya. Apalagi uang catering itu dari tabungan kita. Aku tahu. Aku terdiam sebentar. Kemudian aku bertanya, uang penghematannya nanti kemana? Rizky tidak langsung menjawab. Aku langsung sadar. Mas. Iya. Kalau catering dikurangi, uangnya kembali ke kita, kan? Harusnya. Harusnya. Rizky menarik napas. Nanti dibicarakan. Aku mulai merasa aneh. Kenapa harus dibicarakan? Karena ibu yang mengurus. Aku diam. Jadi, bukan hanya menu yang diubah. Ada uang yang ikut berubah. Dan aku mulai ingin tahu. Sebenarnya siapa yang akan menerima uang dari penghematan itu? Keesokan harinya aku menelepon pihak catering lagi. Aku ingin memastikan semuanya. Pak, saya mau tanya. Iya, Bu. Kalau menu dikurangi, selisihnya berapa? Pihak catering menyebutkan angka. Aku langsung mencatat. Jumlahnya lumayan besar. Hampir Rp 8 juta. Aku terdiam. 8 juta. Itu bukan uang kecil. Aku kemudian bertanya. Pak, kalau uangnya dikembalikan, prosesnya bagaimana? Biasanya kami transfer ke rekening yang melakukan pembayaran. Rekening saya. Untuk pembayaran awal memang atas nama ibu. Aku mengangguk. Berarti kalau ada perubahan, uangnya kembali ke rekening saya. Pihak catering diam sebentar. Begini, Bu. Iya. Kami diminta transfer ke rekening lain. Aku langsung duduk. Rekening siapa? Atas nama Pak Hendra. Pak Hendra adalah ayah Rizky. Aku terdiam. Siapa yang meminta? Bu Ratna. Aku menelan ludah. Pak, jangan transfer dulu. Baik. Kalau ada yang menghubungi lagi, tolong bilang harus ada persetujuan dari saya. Baik, Bu. Aku menutup telepon. Aku menatap catatan di tanganku. 8 juta. Uang penghematan catering. Dan Bu Ratna sudah menentukan rekening penerimanya. Padahal uang itu berasal dari tabungan pernikahanku dan Rizky. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu aku menemui Rizky. Mas. Iya. Aku mau tanya. Tanya apa? Kenapa uang catering mau dikembalikan ke rekening Bapak? Rizky langsung diam. Aku melihat perubahan wajahnya. Mas. Itu. Kenapa? Kayaknya untuk kebutuhan keluarga. Aku menggeleng. Kebutuhan keluarga yang mana? Ran, jangan sekarang. Kenapa? Kita lagi banyak urusan.
Aku menatapnya. Justru karena kita mau menikah, aku perlu tahu. Rizky mengusap wajah. Aku belum tahu detailnya. Tapi kamu tahu uangnya mau dipindahkan? Iya. Dan kamu diam. Aku pikir ibu sudah ngomong sama kamu. Aku tertawa kecil. Ibu mengubah catering tanpa bilang. Rizky diam. Uangnya juga mau dipindahkan tanpa bilang. Aku menatapnya. Masih ada yang belum aku tahu. Rizky tidak menjawab. Dan diamnya justru membuatku semakin curiga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka catatan pernikahan. Satu persatu aku periksa. Gedung, dekorasi, fotografer, catering, souvenir. Semua sudah dibayar sebagian. Aku kemudian membuka file anggaran. Total biaya yang masih tersisa tidak sedikit. Tapi kami masih sanggup. Aku dan Rizky sudah menghitung semuanya. Jadi kalau memang Bu Ratna ingin menghemat 8 juta, aku tidak mengerti kenapa uang itu harus dipindahkan ke rekening orang tua Rizky. Aku mulai berpikir, mungkin memang ada kebutuhan keluarga yang tidak aku ketahui. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin ayahnya sedang sakit. Mungkin ada tagihan rumah. Mungkin ada kebutuhan mendesak. Aku bahkan merasa bersalah karena terlalu curiga. Sampai keesokan harinya, aku mendengar Bu Ratna berbicara dengan seseorang melalui telepon. Aku sedang melewati ruang tengah. Dia tidak melihatku. Suaranya pelan. Tidak apa-apa. Aku berhenti. Yang penting setelah akad. Aku menahan napas. Kemudian Bu Ratna berkata, uangnya nanti pasti ada. Aku tidak bergerak. Jangan khawatir. Aku mendengar suara kursi bergeser. Aku buru-buru berjalan menuju kamar sebelum dia melihatku. Aku menutup pintu. Jantungku berdebar. Setelah akad? Uang apa? Uang siapa? Aku duduk di tepi tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak persiapan pernikahan dimulai, aku merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan di belakangku. Sesuatu yang sengaja tidak boleh ku ketahui. Dan aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan menemukan catatan yang membuatku mempertanyakan seluruh pernikahan ini. Pagi itu aku masih memikirkan percakapan Bu Ratna di telepon. Yang penting setelah akad. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku ingin bertanya langsung. Tapi aku takut kalau aku salah dengar. Aku juga tidak ingin datang ke rumah calon mertuaku dengan prasangka. Jadi aku memilih bertanya kepada Rizky. Mas, kemarin ibu telepon siapa? Rizky yang sedang sarapan langsung menatapku. Kenapa? Aku dengar ibu ngomong soal uang. Rizky diam sebentar. Uang apa? Aku menatapnya. Katanya yang penting setelah akad. Dia menghela napas. Mungkin soal kebutuhan keluarga. Kebutuhan apa? Aku nggak tahu. Aku langsung merasa tidak nyaman. Mas, kamu serius nggak tahu? Iya. Aku tidak menjawab. Rizky kemudian berkata, jangan terlalu dipikirin. Aku tersenyum tipis. Justru karena kita sebentar lagi menikah, aku perlu tahu. Aku juga akan cari tahu. Aku mengangguk. Janji? Janji. Aku mencoba percaya. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Rizky terlihat lebih banyak diam. Beberapa kali ponselnya berdering, dia keluar ruangan untuk menjawab. Ketika aku mendekat, dia langsung mengakhiri telepon. Aku tidak mau menuduh. Tapi rasa curigaku semakin besar. Siang harinya aku mendapat pesan dari pihak catering. Bu Siska, kami konfirmasi ulang. Untuk perubahan menu, apakah jadi dilanjutkan? Aku membalas. Jangan diubah dulu. Beberapa menit kemudian mereka membalas. Baik, Bu. Aku kemudian menelepon langsung. Pak, saya mau memastikan satu hal. Iya. Kalau Bu Ratna meminta perubahan lagi, jangan diproses tanpa persetujuan saya. Baik. Dan soal selisih pembayaran? Iya, Bu. Jangan ditransfer ke rekening siapapun. Baik. Aku menutup telepon. Aku mulai merasa harus mengurus semuanya sendiri. Padahal seharusnya 3 hari sebelum pernikahan, aku sedang menikmati persiapan terakhir. Bukan mengecek apakah uang cateringku akan dialihkan ke rekening orang lain.
Sore itu aku datang ke rumah Bu Ratna. Aku ingin bicara baik-baik. Ketika sampai, aku melihat Bu Ratna sedang duduk bersama Pak Hendra. Mereka sedang berbicara. Begitu melihatku, percakapan langsung berhenti. Aku tersenyum. Bu. Iya. Pak. Pak Hendra mengangguk. Aku duduk. Aku mencoba memulai pembicaraan dengan tenang. Saya mau memastikan soal catering. Bu Ratna langsung berkata, "Sudah Ibu bilang, kan? Ibu cuma mau menghemat." Saya tahu. Terus, saya dapat informasi ada uang pengembalian. Bu Ratna diam. Sekitar 8 juta. Pak Hendra menatap Bu Ratna. Aku melanjutkan. Kenapa uang itu mau ditransfer ke rekening Bapak? Pak Hendra terlihat bingung. Bu Ratna langsung menjawab. Untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan apa? Kenapa kamu harus tahu semua? Aku terdiam. Saya yang membayar sebagian besar catering itu, Bu. Dan kamu akan menikah dengan Rizky. Iya. Berarti uang itu juga untuk keluarga kalian. Aku mengangguk. Tapi kalau memang untuk kami, kenapa tidak masuk ke rekening saya atau Rizky? Bu Ratna tidak menjawab. Aku menunggu. Pak Hendra akhirnya berkata, "Sudah, Ratna." Bu Ratna menoleh. Jangan diperpanjang. Aku semakin bingung. Aku menatap Pak Hendra. Pak, memang ada masalah? Pak Hendra diam. Bu Ratna langsung berkata, enggak ada. Aku mengangguk pelan. Kalau tidak ada, saya rasa tidak masalah kalau uang itu tetap masuk ke rekening yang membayar. Bu Ratna menatapku tajam. Kamu sekarang sudah mulai curiga sama keluarga kami. Aku terdiam. Saya cuma bertanya. Pertanyaanmu seperti menuduh. Saya tidak menuduh. Aku berdiri. Saya cuma ingin semuanya jelas sebelum saya menikah. Bu Ratna tidak menjawab. Aku pamit. Tapi ketika berjalan keluar, aku mendengar Pak Hendra berkata pelan. Jangan sampai dia tahu. Langkahku berhenti. Aku menoleh. Tapi percakapan mereka langsung berhenti. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku keluar dari rumah. Namun kali ini, aku benar-benar yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Malam itu aku meminta Rizky datang. Aku tidak ingin membahasnya lewat telepon. Begitu dia datang, aku langsung bertanya. Mas, keluarga kamu punya masalah keuangan? Rizky terdiam. Aku menatapnya. Jawab jujur. Ada. Aku menarik napas. Sejak kapan? Sudah beberapa bulan. Masalah apa? Utang. Aku terdiam. Utang siapa? Rizky mengusap wajah. Adikku. Aku mengangguk. Berapa? Dia tidak menjawab. Mas. Sekitar. Dia berhenti. Berapa? Puluhan juta. Aku menatapnya. Berapa tepatnya? Rizky menghela napas. Kurang lebih 70 juta. Aku langsung terdiam. 70 juta. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku malu. Aku calon istrimu. Aku tahu. Terus kenapa? Aku takut kamu berpikir keluargaku banyak masalah. Aku menatapnya. Aku mungkin bisa menerima masalah. Rizky menunduk. Tapi aku sulit menerima kalau kamu menyembunyikannya. Aku minta maaf. Aku duduk. Jadi perubahan catering itu karena utang. Sebagian. Aku langsung menatapnya. Sebagian. Rizky diam. Ada apa lagi? Dia tidak menjawab. Aku mulai kesal. Mas, aku mau menikah dengan kamu. Iya. Kalau ada masalah, aku harus tahu. Rizky akhirnya berkata, Ibu ingin mengurangi pengeluaran. Kenapa? Supaya ada uang yang bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga. Aku menggeleng. Uang tabungan pernikahan kita. Rizky tidak menjawab. Dan uang amplop nanti. Dia langsung menatapku. Aku tahu dari ekspresinya. Aku baru saja menyentuh sesuatu yang sangat penting. Uang amplop kenapa? Rizky menghela napas. Aku belum tahu.
Aku menatapnya. Mas, aku cuma tahu ibu bilang nanti setelah akad ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Aku mulai merasa mual. Jadi benar. Apa? Uang pernikahan kita memang sudah direncanakan untuk dipakai membayar masalah keluarga. Rizky diam. Aku menatapnya lama. Dia akhirnya berkata, sebagian. Aku menggeleng. Kenapa kamu tidak bilang? Aku mau menyelesaikannya dulu. Sendiri? Iya. Dengan uang siapa? Rizky tidak menjawab. Aku tertawa kecil. Berarti aku benar-benar akan masuk ke keluarga yang punya rencana terhadap uangku bahkan sebelum aku menjadi istri. Ran, bukan begitu. Terus bagaimana? Kita keluarga. Aku langsung menatapnya. Belum. Rizky terdiam. Aku belum menjadi istrimu. Tapi sebentar lagi. Justru itu. Aku menarik napas. Kalau sebelum menikah saja batasnya sudah tidak jelas, aku takut setelah menikah semuanya akan lebih buruk. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya sejak persiapan pernikahan. Bukan karena aku tidak mau membantu. Aku bahkan berkata kepada Rizky, kalau memang keluargamu punya utang dan butuh bantuan, kita bisa bicarakan. Dia menatapku. Serius? Iya. Tapi, jangan sembunyikan. Aku mengusap air mata. Jangan ambil uangku diam-diam. Jangan hitung uang tamu sebelum tamunya datang. Dan jangan buat aku merasa aku harus membayar supaya bisa diterima keluarga kamu. Rizky terdiam. Aku nggak pernah berpikir begitu. Tapi keluargamu mungkin berpikir begitu. Aku akan bicara. Aku mengangguk. Besok. Besok. Aku berharap semuanya bisa diselesaikan. Aku berharap. Ini hanya kesalahpahaman. Tapi ternyata malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 11 malam, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya pendek. Maaf kalau saya ikut campur. Tapi saya pikir kamu harus tahu soal rencana uang resepsi. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Aku membalas. Siapa? Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian masuk foto. Sebuah foto buku catatan. Aku membukanya. Di halaman itu tertulis beberapa angka. Perkiraan tamu, 300 orang. Di bawahnya, estimasi amplop, Rp 45.000.000. Aku membeku. Ada beberapa pembagian. Utang doni, Rp 20.000.000. Cicilan rumah, Rp 10.000.000. Pinjaman keluarga, Rp 7.000.000. Sisanya untuk kebutuhan setelah Rizky menikah. Aku membaca halaman itu berulang kali. Tanganku mulai gemetar. Aku memperbesar foto. Di bagian bawah halaman, ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan Bu Ratna. Aku langsung tahu. Ini bukan kebetulan. Aku membalas pesan tadi. Ini siapa? Kali ini jawabannya masuk cepat. Orang yang tidak tega melihat kamu masuk ke keluarga ini tanpa tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Aku menatap layar. Siapa? Tidak ada jawaban lagi. Aku mencoba menelepon nomor tersebut. Tidak aktif. Aku kembali melihat foto itu. 45 juta. Itu perkiraan uang amplop yang belum tentu ada. Tapi keluarga Rizky sudah membaginya. Bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Aku tidak tidur malam itu. Keesokan paginya aku langsung mencari Bu Ratna. Aku membawa ponselku. Begitu bertemu, aku menunjukkan foto tersebut. Bu. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ini dari mana? Saya yang bertanya. Bu Ratna diam. Ini tulisan ibu. Dia tidak menjawab. Bu. Akhirnya dia berkata. Ibu bisa jelaskan. Jelaskan. Itu cuma perkiraan. Perkiraan uang tamu? Iya. Kenapa sudah dibagi? Karena keluarga punya kebutuhan. Aku menatapnya. Dan kebutuhan itu harus dibayar dari uang tamu pernikahan saya. Bu Ratna langsung berkata, jangan bilang itu uang kamu saja. Aku terdiam. Itu uang keluarga. Aku menatapnya. Belum. Apa? Saya belum menikah.
Bu Ratna menghela napas. Setelah kamu menikah, kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini. Menjadi bagian dari keluarga bukan berarti uang saya otomatis menjadi milik keluarga. Bu Ratna terlihat kesal. Ibu melakukan ini demi Rizky. Kalau demi Rizky, kenapa tidak bicara kepada saya? Kamu pasti menolak. Aku langsung diam. Kalimat itu, jujur. Dan justru karena itu aku semakin sakit. Jadi ibu memang sudah tahu saya tidak akan setuju. Bu Ratna tidak menjawab. Makanya catering diganti. Dia menunduk. Supaya ada uang yang bisa disisihkan. Dan uang penghematannya. Untuk kebutuhan keluarga. Uang amplop. Bu Ratna diam. Aku menatapnya. Juga untuk kebutuhan keluarga. Iya. Aku menarik napas panjang. Bu. Iya. Kenapa saya baru tahu sekarang? Bu Ratna menjawab. Karena kalau kamu tahu dari awal, kamu mungkin tidak mau menikah. Aku merasa dunia seperti berhenti. Aku menatapnya. Jadi, mereka tahu. Mereka benar-benar tahu. Dan mereka sengaja tidak memberitahuku. Aku berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Aku langsung menelepon Rizky. Mas. Iya. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia diam. Ibu mengaku. Ngaku apa? Uang amplop memang sudah direncanakan untuk membayar utang keluarga. Rizky tidak menjawab. Mas. Iya. Kamu tahu. Lama. Kemudian dia berkata. Aku tahu soal utang. Yang lain. Aku tahu ibu berharap ada uang dari resepsi. Aku menutup mata. Sejak kapan? Beberapa minggu. Aku merasa air mataku jatuh. Jadi kamu juga tahu. Ran. Kamu tahu dan kamu tetap membiarkan aku mempersiapkan pernikahan ini tanpa tahu apa-apa. Aku takut kehilangan kamu. Aku tertawa sambil menangis. Dan kamu pikir kebohongan akan membuatku bertahan? Aku mau menyelesaikan dulu. Dengan uang yang bahkan belum menjadi milik kita. Aku pikir setelah menikah kita bisa membicarakannya. Aku menggeleng. Setelah menikah? Iya. Jadi rencananya aku menikah dulu. Baru diberitahu bahwa uang resepsi harus membantu keluarga. Rizky diam. Aku menarik napas. Mas, aku mau tanya satu hal. Apa? Kalau aku tidak menemukan catatan itu, kapan kamu akan memberitahuku? Tidak ada jawaban. Dan dari diamnya, aku sudah mendapatkan jawabannya. Hari akad tinggal 3 hari. Semua sudah dipersiapkan. Undangan sudah tersebar. Keluargaku sudah datang dari luar kota. Baju pengantin sudah selesai. Gedung sudah siap. Fotografer sudah dikonfirmasi. Catering masih menunggu keputusan. Dan aku duduk sendirian di kamar sambil menatap semua daftar persiapan itu. Aku tahu pembatalan pernikahan bukan keputusan kecil. Aku tahu banyak orang akan kecewa. Aku tahu keluargaku mungkin akan bertanya kenapa. Aku tahu akan ada yang menyalahkanku. Tapi aku juga tahu. Aku tidak bisa pura-pura tidak mengetahui apa yang baru saja kutemukan. Bukan soal tempe. Bukan soal daging. Bukan soal pesta mewah. Masalahnya adalah, mereka sudah membuat rencana menggunakan uang dari pernikahanku sebelum aku resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan, laki-laki yang akan menjadi suamiku tahu. Tapi dia memilih diam. Aku menatap cincin pertunangan di jariku. Selama beberapa menit aku hanya diam. Kemudian aku melepaskannya. Aku letakkan di atas meja. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan besok. Tapi satu hal mulai jelas di kepalaku. Kalau aku tetap menikah, aku mungkin tidak akan pernah tahu di mana batas antara uangku dan uang keluarga suamiku. Dan kalau aku membatalkan, aku harus siap menghadapi semua orang. Aku menarik napas panjang. 3 hari lagi seharusnya aku menjadi seorang istri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan untuk tidak datang ke akad. 3 hari sebelum akad, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan datang ke pernikahan itu kalau semuanya tetap seperti ini. Tapi mengambil keputusan di dalam kamar ternyata jauh lebih mudah daripada mengatakannya kepada orang lain. Karena begitu aku keluar dari kamar,
Aku tahu ada begitu banyak orang yang akan terluka. Orang tuaku sudah menyiapkan banyak hal. Keluarga dari luar kota sudah membeli tiket. Undangan sudah tersebar. Baju pengantin sudah selesai. Gedung sudah dibayar. Dan aku tahu satu hal lagi. Kalau aku membatalkan sekarang, orang-orang mungkin tidak akan langsung memahami alasannya. Mereka mungkin hanya akan melihat satu hal. Aku membatalkan pernikahan 3 hari sebelum akad. Aku bisa saja dianggap terlalu emosional, terlalu gengsi, atau bahkan terlalu mempermasalahkan makanan. Padahal, aku tidak membatalkan karena tempe. Aku membatalkan karena aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menemukan bahwa pernikahanku sudah direncanakan sebagai jalan keluar dari masalah keuangan keluarga calon suamiku. Dan orang yang seharusnya paling jujur kepadaku, justru memilih menyembunyikannya. Pagi itu aku menelepon Mama. Emma. Iya, Nak. Aku langsung menangis. Mama terdiam. Kenapa? Aku tidak langsung bisa menjawab. Aku mencoba menahan suara. Emma, kalau seseorang mau menikah tapi ternyata keluarga calon suaminya punya utang besar dan sudah merencanakan uang resepsi untuk membayar utang itu. Mama langsung menyela. Kenapa? Aku menarik napas. Kalau Mama ada di posisi aku, Mama akan bagaimana? Mama tidak langsung menjawab. Kemudian dia berkata, jangan ambil keputusan hanya karena emosi. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihat. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan sebelum menikah, kamu harus cari tahu semuanya. Aku menangis semakin deras. Mereka sudah tahu aku mungkin tidak setuju. Mama diam. Aku baru tahu karena menemukan catatan. Catatan apa? Aku menceritakan semuanya. Tentang catering. Tentang 8 juta. Tentang rekening ayah Rizky. Tentang utang Doni. Tentang perkiraan uang amplop 45 juta. Dan tentang pengakuan Bu Ratna bahwa mereka sengaja tidak memberitahuku karena takut aku membatalkan pernikahan. Setelah aku selesai, Mama hanya berkata, Nak. Iya. Kalau mereka jujur dari awal, apakah kamu masih akan mempertimbangkan menikah? Aku terdiam. Mungkin. Aku tidak tahu. Mungkin aku akan marah. Mungkin aku akan meminta waktu. Tapi setidaknya, aku bisa memilih dengan sadar. Mama melanjutkan. Masalahnya bukan keluarganya punya utang. Aku mengusap air mata. Lalu, masalahnya mereka membuat keputusan besar tentang uang yang seharusnya dibicarakan denganmu. Aku diam. Dan calon suamimu tahu. Iya. Berarti kamu bukan sedang memilih antara menikah atau tidak menikah. Mama berkata pelan. Kamu sedang memilih apakah kamu mau masuk ke sebuah keluarga dengan keadaan seperti itu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Siang itu Rizky datang ke rumah. Wajahnya terlihat lelah. Begitu masuk, dia langsung berkata, kita bisa bicara. Aku mengangguk. Kami duduk berdua di ruang tamu. Tidak ada orang lain. Aku ingin mendengar langsung darinya. Mas. Iya. Kenapa kamu tidak pernah cerita soal utang keluargamu? Aku sudah bilang. Aku malu. Aku bukan orang lain. Aku tahu. Kalau kamu cerita dari awal, mungkin aku bisa membantu mencari jalan. Rizky menunduk. Aku takut. Takut apa? Takut kamu melihat keluargaku berbeda. Aku mengangguk. Aku memang melihatnya berbeda sekarang. Rizky menatapku. Tapi bukan karena mereka punya utang. Terus. Karena mereka menyembunyikannya. Dia diam. Aku mengambil ponsel. Aku menunjukkan kembali foto catatan itu. Ini tulisan ibumu. Iya. Dia sudah menghitung uang amplop. Iya. 45 juta. Rizky mengangguk. Dan kamu tahu? Iya. Aku menarik napas. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku pikir. Dia berhenti. Kamu pikir apa? Aku pikir setelah menikah semuanya bisa kita atur. Aku menatapnya. Setelah menikah. Iya. Jadi aku harus menikah dulu baru tahu. Aku minta maaf. Masalahnya bukan sekadar kamu tidak cerita. Aku menatap matanya.
Masalahnya kamu membiarkan aku masuk ke pernikahan ini tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Rizky mengusap wajah. Aku salah. Aku mengangguk. Iya. Aku takut kehilangan kamu. Aku terdiam. Kalau aku tahu lebih awal, mungkin aku akan tetap menikah. Rizky mengangkat kepala. Aku melanjutkan. Atau mungkin tidak. Dia diam. Tapi itu hakku untuk menentukan. Rizky menunduk lagi. Aku tahu. Aku kemudian bertanya sesuatu yang sejak tadi mengganjal. Mas. Iya. Kalau uang amplop nanti ternyata tidak sampai 45 juta, bagaimana? Rizky diam. Jawab. Entahlah. Kalau lebih. Untuk utang. Kalau kurang. Dia tidak menjawab. Aku menggeleng. Jadi kalian bahkan sudah merencanakan uang yang belum tentu ada. Ran. Belum lagi uang penghematan catering. Itu untuk keluarga. Aku menatapnya. Kenapa kamu masih bilang, keluarga? Rizky terdiam. Uang catering itu tabungan kita. Iya. Kalau mau menghemat, seharusnya uang itu kembali ke tabungan kita. Iya. Kenapa malah ke rekening Bapak? Rizky tidak bisa menjawab. Aku menatapnya lama. Dan akhirnya aku berkata, Mas, aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang ketika keluarganya punya masalah, diam-diam menganggap uangku sebagai bagian dari solusinya. Aku tidak menganggap begitu. Tapi kamu membiarkannya. Dia terdiam. Itu yang paling menyakitkan. Karena aku tidak membutuhkan suami yang selalu melawan ibunya. Aku hanya membutuhkan suami yang bisa mengatakan, Ibu, ini uang Siska. Kita harus bertanya dulu. Sesederhana itu. Tapi bahkan kalimat sesederhana itu tidak pernah keluar. Sore harinya, Bu Ratna datang. Dia langsung masuk ke ruang tamu. Siska. Iya, Bu. Ibu dengar kamu mau membatalkan pernikahan. Aku diam. Rizky berdiri. Ibu. Bu Ratna mengangkat tangan. Biarkan ibu bicara. Dia menatapku. Kamu benar-benar mau membatalkan hanya karena masalah uang? Aku menarik napas. Bukan karena uang. Terus. Karena kebohongan. Bu Ratna menggeleng. Ibu sudah menjelaskan. Ibu menjelaskan setelah saya menemukan sendiri. Itu karena ibu tidak mau membuat kamu stres. Aku menatapnya. Atau karena ibu takut saya membatalkan? Bu Ratna diam. Aku melanjutkan. Ibu sendiri yang bilang. Siska. Ibu bilang kalau saya tahu dari awal, saya mungkin tidak mau menikah. Bu Ratna menghela napas. Ibu cuma takut kamu salah paham. Saya sekarang justru salah paham atau benar-benar memahami. Bu Ratna terlihat kesal. Rizky anak ibu. Saya tahu. Ibu hanya ingin menyelamatkan anak ibu. Saya juga ingin menyelamatkan hidup saya. Ruangan langsung hening. Bu Ratna menatapku. Apa maksud kamu? Saya tidak mau masuk ke rumah tangga dengan keadaan di mana uang saya sudah direncanakan sebelum saya menikah. Ibu tidak pernah bilang uang kamu. Tapi uang resepsi saya. Itu uang tamu. Dan uang tamu itu akan diberikan kepada siapa? Bu Ratna tidak menjawab. Aku menatap Rizky. Dia menunduk. Aku kembali kepada Bu Ratna. Kalau sejak awal ibu bilang, Siska, keluarga kami sedang punya utang. Kami berharap uang amplop bisa membantu. Saya bisa menentukan sendiri apakah saya setuju atau tidak. Bu Ratna berkata, kamu pasti tidak setuju. Aku mengangguk. Mungkin. Makanya? Justru itu masalahnya. Aku menahan air mata. Kenapa keputusan saya harus diambilkan oleh ibu? Bu Ratna diam. Aku melanjutkan. Saya bukan anak kecil. Bu Ratna mulai menangis. Ibu cuma ingin anak ibu tidak punya masalah. Aku menatapnya. Saya paham. Kalau Rizky menikah, masalahnya juga jadi masalah kamu. Aku menggeleng. Masalah keluarga bisa menjadi masalah saya setelah saya menikah. Aku menatapnya. Tapi keputusan membantu tetap harus dibicarakan. Bu Ratna tidak menjawab. Aku kemudian berkata, kalau ibu dari awal jujur,
mungkin saya akan tetap membantu. Rizky menatapku. Tapi sekarang, aku menarik napas. Saya merasa sedang dijebak untuk mengetahui semuanya setelah akad. Bu Ratna langsung berkata, "Jangan bicara seperti itu." Tapi memang begitu rasanya. Aku berdiri. Saya sudah terlalu jauh mempersiapkan pernikahan ini untuk mundur hanya karena satu menu. Aku menunjuk meja. Tempe bukan masalah. Catering bukan masalah. Utang keluarga bukan masalah terbesar. Aku menatap mereka berdua. Yang jadi masalah adalah kalian tahu sesuatu yang sangat penting tentang kehidupan setelah menikah. Dan kalian memilih menyembunyikannya dari saya. Hari akad akhirnya tiba. Pagi itu rumahku penuh orang. Ada keluarga, ada saudara, ada tetangga yang membantu. Ada teman-teman ibuku yang datang sejak pagi. Baju pengantinku sudah tergantung. Make up sudah selesai. Rambut sudah ditata. Aku berdiri di depan cermin. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap diriku sendiri. Perempuan di cermin itu terlihat seperti calon pengantin. Tapi hatiku tidak merasakan kebahagiaan yang seharusnya. Aku memegang cincin. Kemudian memasukkannya ke dalam kotak. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan menikah hari itu. Sekitar 1 jam sebelum akad, Rizky datang. Dia melihatku. Matanya langsung berkaca-kaca. "Ran." Aku mengangguk. "Kita bicara sebentar." Dia mendekat. "Jangan lakukan ini." Aku terdiam. Aku sudah bicara sama ibu. Terus, ibu salah. Aku mengangguk. Aku juga salah. Aku menatapnya. Aku seharusnya cerita dari awal. Iya. Aku seharusnya membela kamu. Iya. Aku minta maaf. Aku menahan air mata. "Mas, aku bisa memperbaiki." "Bagaimana?" "Kita tidak akan pakai uang amplop untuk apapun." "Terus utang keluarga?" "Aku urus sendiri." Aku menatapnya. "Dan catering?" "Kita kembalikan seperti semula." Aku menggeleng. "Sudah terlambat." "Belum." "Sudah." "Kenapa?" Aku menatapnya. "Karena masalahnya bukan lagi catering." Rizky menangis. "Aku sayang kamu." "Aku tahu. Aku tidak mau kehilangan kamu." "Aku juga tidak pernah ingin kehilangan kamu." "Terus kenapa?" Aku menahan tangis. "Karena aku tidak mau menikah dengan ketakutan." Dia diam. "Aku takut setiap kali gajiku masuk. Aku takut setiap kali keluargamu punya masalah. Aku takut uang yang kita kumpulkan akan dianggap sebagai uang keluarga. Aku takut kalau nanti kita punya rumah, keputusan tentang rumah itu juga dibuat tanpa aku." Rizky menggeleng. "Aku tidak akan membiarkan itu." Aku menatapnya. "Kamu sudah punya kesempatan." Dia diam. "Dan ketika kesempatan itu datang, kamu memilih diam." Keluarga mulai bertanya kenapa akad belum dimulai. Ayahku akhirnya masuk ke kamar. "Nak." Aku menatapnya. "Sudah siap?" Aku menggeleng. Ayah melihat wajahku. Dia tidak memaksa. Dia hanya bertanya, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Yakin, ya." Ayah menarik napas. "Kalau begitu ayah ada di belakangmu." Aku langsung menangis. "Maaf." Ayah memelukku. "Jangan minta maaf karena menjaga hidupmu sendiri." Kalimat itu membuat air mataku semakin deras. Di ruang depan, keluarga Rizky mulai panik. Bu Ratna datang kepadaku. "Siska." Aku berdiri. "Iya, Bu." "Jangan hancurkan semuanya karena salah paham." Aku menggeleng. "Saya sudah tahu semuanya." "Kamu mau mempermalukan keluarga?" "Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapapun." "Lalu kenapa?" Aku menatapnya. "Karena saya tidak bisa menikah dalam keadaan seperti ini." Bu Ratna menangis. "Rizky akan hancur." Aku menahan air mata. "Saya juga hancur, Bu." Dia diam. "Saya kehilangan pernikahan yang saya persiapkan hampir setahun. Saya kehilangan banyak uang. Saya kehilangan hubungan yang saya kira akan menjadi masa depan saya." Aku menarik napas.
Tapi saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri. Bu Ratna tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, aku keluar ke ruang utama. Semua orang menatapku. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Ada yang bingung. Ada yang berbisik. Ada yang mulai menangis. Aku berdiri di samping ayahku. Rizky berada beberapa meter di depanku. Aku menatapnya. Kemudian aku berkata, "Maaf." Suara ruangan langsung hening. Aku tidak bisa melanjutkan akad hari ini. Beberapa orang langsung terkejut. Bu Ratna menangis. Rizky menunduk. Aku melanjutkan. Bukan karena makanan. Bukan karena catering. Dan bukan karena saya tidak mau hidup sederhana. Aku menarik napas. Saya membatalkan karena sebelum akad pun sudah ada keputusan tentang uang pernikahan saya yang dibuat tanpa sepengetahuan saya. Ruangan tetap diam. Saya baru tahu keluarga calon suami saya punya utang besar. Saya baru tahu uang penghematan catering sudah direncanakan untuk kebutuhan mereka. Saya baru tahu uang amplop tamu bahkan sudah dihitung dan dibagi sebelum pernikahan berlangsung. Aku menatap Rizky. Dan yang paling membuat saya kecewa, calon suami saya sudah mengetahui sebagian dari masalah itu. Rizky menangis. Aku melanjutkan. Kalau semuanya dibicarakan dari awal, saya masih bisa memilih. Tapi saya tidak mau keputusan sebesar ini baru saya ketahui setelah saya menjadi istri. Bu Ratna berkata, "Siska." Aku menggeleng. "Maaf, Bu." Aku menatapnya. Saya tidak membenci ibu. Saya juga tidak membenci keluarga ibu. Tapi saya tidak bisa mempertaruhkan hidup saya hanya karena takut mengecewakan orang lain. Hari itu pernikahan yang seharusnya menjadi awal hidup baru. Berakhir sebelum akad dimulai. Catering tetap bisa dibatalkan. Sebagian uang mungkin hangus. Gedung tetap harus dibayar. Keluarga yang datang dari jauh kecewa. Aku juga menangis. Berkali-kali. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bangga. Aku justru merasa seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang selama ini sangat kuinginkan. Tapi malamnya, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di kamar. Aku melepas baju pengantin, meletakkan cincin, kemudian melihat ponsel. Ada satu pesan dari Rizky. "Maaf karena aku tidak jujur." Aku membaca pesan itu lama. Kemudian dia mengirim satu lagi. "Aku baru sadar aku terlalu takut kehilangan kamu sampai akhirnya aku justru kehilangan kamu." Aku menangis. Tapi kali ini aku tidak membalas. Bukan karena membencinya. Aku hanya belum siap. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar bahwa masalah utang keluarga Rizky akhirnya diselesaikan dengan cara lain. Tidak ada uang amplop. Tidak ada uang catering. Tidak ada tabunganku. Rizky menjual kendaraannya dan mengambil pekerjaan tambahan. Doni juga mulai bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Bu Ratna akhirnya menghubungiku. Dia meminta maaf. Katanya setelah semua kejadian itu, dia baru sadar bahwa niat melindungi anaknya justru membuat anaknya kehilangan orang yang dicintai. Aku menghargai permintaan maaf itu. Tapi aku tetap tidak kembali. Setidaknya belum. Karena ada luka yang tidak sembuh hanya dengan kata maaf. Sekarang kalau aku mengingat semuanya, aku bahkan tidak lagi marah soal tempe. Justru aku sering tersenyum kalau mengingat betapa sederhananya awal masalah itu. Satu menu diganti. Daging dihilangkan. Tempe ditambahkan. Kalau hari itu aku hanya marah karena malu, mungkin aku masih akan menikah. Kalau aku hanya memikirkan gengsi, mungkin aku akan tetap datang ke akad. Tapi ternyata, satu perubahan kecil membuatku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menemukan bahwa ada keputusan tentang masa depanku yang sudah dibuat tanpa melibatkanku. Dan aku belajar satu hal. Menikah bukan berarti menyerahkan seluruh hak untuk menentukan hidup dan uang kita kepada keluarga pasangan. Membantu mertua bukan dosa. Membantu saudara suami juga bukan dosa. Bahkan hidup sederhana pun bukan sesuatu yang memalukan. Yang salah adalah ketika seseorang menyembunyikan keadaan sebenarnya. Kemudian membuat kita masuk ke sebuah pernikahan tanpa memberikan kesempatan untuk memilih dengan sadar. Kalau mereka jujur sejak awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin aku tetap menikah. Mungkin aku membantu. Mungkin kami mencari jalan keluar bersama. Tapi karena mereka memilih menyembunyikannya, aku memilih pergi. Bukan karena tempe.
Bukan karena pesta. Bukan karena gengsi. Aku pergi karena aku ingin masuk ke dalam pernikahan dengan satu hal yang menurutku paling penting. Kejujuran. Dan sampai hari ini, aku masih percaya bahwa lebih baik membatalkan satu pernikahan yang belum dimulai daripada mempertahankan pernikahan yang sejak awal sudah dibangun di atas rahasia. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan tetap menikah dan membantu menyelesaikan utang keluarga calon suami? Atau kalian juga akan memilih membatalkan pernikahan sebelum semuanya terlambat?